Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung pecahan, di mana pada sekolah dasar dulu ya kalian sudah pernah belajar dimulai dari kelas 4, 5 bahkan juga kelas 6. Bagaimana bentuk-bentuk pecahan tentunya kalian sudah memahami ya. Bagaimana mengubah nilai pecahan tentunya juga kalian sudah memahami. Nah, untuk itu ya, agar kalian mudah dalam memahami pelajaran kita kali ini, yuk kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kita kali ini akan mempelajari tentang operasi hitung dari bilangan pecahan. Nah, tentunya di kelas dasar ya, sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang pecahan. Nah, Bapak di sini langsung melakukan operasi hitung secara keseluruhan ya, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian dan juga perkalian. Nah, manakah hasil yang paling besar menurut kalian? 1/2/5 ditambah 5% dikalikan dengan 0,8 sama dengan, atau 1,45 dikurang 35% dibagi 0,6. Nah, bagaimana cara melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan? Yuk kita pelajari bersama. Nah, assalamualaikum ya. Operasi hitung pecahan yang akan kita lakukan kali ini adalah tentang penjumlahan keseluruhannya ya. Tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari kali ini adalah diharapkan kalian mampu melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang kedua adalah kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung pada pecahan. Nah, kali ini yang pertama kita akan bahas adalah penjumlahan dan juga perkalian pada pecahan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil operasi berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, 3/4 ditambahkan dengan 0,1 dikalikan 14/5. Nah, kita tahu ya, ingat dalam mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan lain ya, itu kalian sudah dipelajari di kelas SD ya. Nah, Bapak mengulas sedikit. Apabila ada pecahan biasa ingin diubah ya menjadi pecahan persen. Nah, 3/4 ya, seperti contoh di atas, kita ingin ubah menjadi persen, maka kalian cukup kalikan bilangan masing-masingnya supaya menjadi per 100. Nah, ternyata di sini 4 ya. 4 dikali berapa supaya jadi per 100? Maka supaya jadi per 100 kalian kalikan dengan 25. Maka didapatlah 75/100. 75/100 artinya adalah 75%. Lalu bagaimana dengan 1/10? Nah, 1/10 misalkan ingin dijadikan pecahan desimal, maka kalian cukup ya mengkalikan. Nah, karena di sini 10/10 ya, kita buat saja menjadi 10/100. Nah, jika dijadikan desimal menjadi 0,1 atau 0,10. Nah, yang terakhir misalkan 14/5 ingin dijadikan pecahan campuran. Nah, apabila ingin dijadikan pecahan campuran, kalian harus membagi dua menjadi satu nilai yang bisa habis dibagi ya. Nah, dari 14 ini ya, 14/5. Maka yang habis dibagi dengan 5 adalah hanya 10. Sedangkan dipisah sisanya yaitu 4 ya. 10 tambah 4 adalah 14. Kita pisahkan 10/5
ya, jadinya 10/5 sama dengan 2 dan 4/5-nya tetap sebagai pecahan biasa sehingga didapatlah 2/4/5. Kita beralih ke contoh ini ya, kita selesaikan. Maka dalam penyelesaiannya kita tahu 3/4 ditambah 1/10 dikali 14/5, di mana 0,1 merupakan hasil dari 1/10 jika kita jadikan bilangan bulat biasa. Nah, didapatlah hasil dari perkalian terlebih dahulu karena di sini ada penjumlahan dan ada perkalian, maka kita tinggal kalikan 1 kali 14, 10 kali 5, dapatnya 14/50. Ya, 3/4 ditambah 14/50, maka bisa kita buat pecahannya. Ingat, pecahan penyebutnya harus kita jadikan penyebut yang sama. 4 dengan 50, KPK-nya adalah 100. Maka kita jumlahkan ya, kita kalikan ini masing-masing, dikali 25 dikali 25 jadinya 75/100. Yang ini dikalikan 2 dengan kalikan 2 sehingga jadinya 28/100. Maka didapatlah hasil yaitu 103/100, atau jika ingin dijadikan pecahan campuran maka jadi 1/3/100. Ya. Jika ingin dijadikan pecahan desimal maka jadinya adalah 1,03. Kita lanjutkan tentang pengurangan dan juga perkalian pada pecahan. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, 58% dikurang 9/10 dikali 2,4 sama dengan, maka penyelesaiannya adalah 58/100 ya. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu seluruhnya, dikurang 9/10 dikali 24/10 ya, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jika kalian ingin kalian sudah paham ya, maka ini beberapa bilangannya bisa disederhanakan menjadi bilangan yang lebih sederhana terlebih dahulu ya. Namun pada contoh kali ini Bapak langsung saja ya, 58/100 ya dikurang 216/100. Dari mana 9 kali 24 adalah 216, 10 kali 10 adalah 100. Nah, karena di sini penyebutnya kebetulan sudah sama ya, maka tinggal dibuat 58 dikurang 216 adalah min 158. Maka didapatlah min 158/100, atau kita perkecil ya menjadi 79 minus 79/50, masing-masing dibagi 2. Dapat atau pecahan campurannya adalah min 1 29/50, atau jika ingin dijadikan pecahan desimal menjadi min 1,58. Nah, contoh yang kedua adalah 0,5 dikalikan 2,8 dikurang 3/8. Maka penyelesaiannya adalah 1/4 ya. 0,5 itu adalah jika kita jadikan bilangan pecahan biasa menjadi 1/4 dikali dengan 28/10 dikurang 3/8. Maka prosesnya adalah tetap kalikan terlebih dahulu ya. 28 kali 1 adalah 28, 4 kali 10 adalah 40, dikurang 3/8. Nah, karena di sini 40 dan 8 penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu ya. KPK-nya adalah 40, maka kita buat 28/40 tetap karena KPK-nya 40, sedangkan 8 di sini dikalikan 5 masing-masing. Jadinya 15/40. Didapatlah 13/40, atau jika dijadikan pecahan desimal menjadi 0,325. Ya, jika ingin dikalikan menjadi persen, berapakah? Nah, ya, jika ingin dikalikan persen maka 40 ini harus dikalikan berapa supaya jadi 100? Maka masing-masing dikalikan 2,5 dapatlah 32,5%. Ya, bagaimana seandainya jika kalian ingin mengubah pecahan yang tadi penyelesaiannya dengan menggunakan pecahan biasa dikalikan dengan menggunakan pecahan desimal keseluruhannya? Maka ya kalian bisa mengkalikan langsung ya, 0,25 dikali 2,8. Nah, ingat ya, 0,25 berarti ada 2 angka di belakang koma,
dan 2,8 satu angka di belakang koma. Sehingga ketika dihasilkan perkaliannya nanti akan menjadi 3 angka di belakang koma atau kita sering sebut 3 angka desimal. Nah, 25 dikali 28 kita tahu mendapatkan nilai 700, sehingga ingat 3 angka di belakang koma. Kita buat di sini komanya pindah 1, 2, 3 sehingga menjadi 0,700. Atau kita juga sering menyebutnya 0,7 karena 0 pada bilangan desimal dianggap tidak ada ya. Nah, di sini pada masalah ini, pada persoalan ini Bapak anggap ada ya, karena di sini kita ada 3 angka di belakang koma untuk dikurangkan. Maka didapatlah 0,75 dikurang 0,375, 0,7 ya, 0,700 dikurang 0,375 didapatlah 0,325 ya. Jika dikalikan persen menjadi 32,5% atau dijadikan pecahan biasa menjadi 13/40. Baiklah, kita sekarang ke penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, jika ada 63% dibagi dengan 9/10 dikurang dengan 2,4, maka kita dapat menyelesaikannya dengan yang pertama adalah kalian membagi bilangan tersebut, mengubah bilangan tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini 63% dibagi 9/10 dikurang 24/10 sudah menjadi pecahan biasa, maka kalian dapat mengubah karena di sini pembaginya adalah pecahan ya, merupakan pecahan, maka dibalik ya. Tapi di sininya jadi proses kali. Nah, 63/100 dikali 10/9 dikurang 24/100, maka jadilah 630/900 dikurang 24/10. 630/900 bisa kita coret nolnya ya, menjadi 63/90. Nah, 24/10 kita bisa mencarinya dengan FVB langsung 90 ya. 24 dikali 9 adalah 216, maka didapatlah 63 dikurang 216 menjadi minus 153/90, atau jika kita perkecil menjadi minus 17/10, masing-masing dibagi 9 ya. Nah, atau dijadikan pecahan campuran menjadi 1/7/10. Bagaimana dengan contoh berikutnya, yaitu 1/4 dibagi dengan 3. Nah, 3 ini adalah bilangan bulat atau juga kita bisa sebutkan ini sebagai bilangan cacah ya. Nah, 1/4 dibagi 3 karena dia merupakan bilangan bulat, 1/4 dibagi 3 penyelesaiannya sama seperti tadi, namun ya karena dia bilangan bulat atau bilangan cacah yang awalnya 3 menjadi 1/3. Jadi 1/4 dikalikan dengan 1/3. Ingat, diubah ya, tadinya 3 menjadi 1/3. Kalau di sini 10, berarti di sini jadi 1/10. Kalau di sini min 5, berarti 1/5 jadi min ya. Di sini min 5 misalkan jadinya min 1/5. Ya, dikurangkan dengan 45/100. Maka kita bisa buat hasil perkaliannya adalah 1 kali 1, 4 dikali 3 adalah 12. Diperkecil 45/100 menjadi 9/20. Nah, penyebutnya kita jadikan bilangan yang sama, sehingga 12 dengan 20 KPK-nya adalah 60. Didapatlah 60 bagi 12 sama dengan 5 ya, dikalikan 1, 5. 60 bagi 20 sama dengan 3 dikalikan 9, 27, sehingga 5 dikurang 27 adalah min 22/60. Maka bisa kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi minus 0,3667 ya, atau kita sederhanakan lagi menjadi persen menjadi min 36,67%. Bagaimana jika kita kalikan dengan cara langsung, bagaimana ya? Nah, dengan menggunakan akar bersusun ya, kita buat di sini
ya 0,25 dibagi 3. Nah, kalian bisa ya di sini kasih 0,25 dibagi 3, maka nolnya kita letakkan terlebih dahulu. Karena dia 0 ya, kita taruh dulu 0 di bagian depan, lalu kasih koma ya. Setelah itu, karena di sini 2 dibagi 3 tidak bisa ya. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, kita tambahkan lagi nolnya. Itu sebagai syarat perkalian pembagian bersusun. Nah, setelah itu baru ditambahkan lagi angka 5-nya menjadi 25. 25 bagi 3 ternyata adalah 20. 5 dibagi 3 itu adalah 8. 8 kali 3 adalah 24. Maka ya kita kurangkan 25 dikurang 24 menjadi 1. 1 kita tambahkan nolnya karena kita sudah mencari perkalian pecahan desimal ya. 10 dibagi 3. Nah, yang mendekati adalah angka 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka kita kurangkan lagi. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai yang tidak habis ya. Nah, berarti sampai seterusnya kita buat, berarti kita anggap saja di sini menjadi 0,083333, kita putus ya sampai sini. Nah, kita masukkan di sini menjadi 0,0833 contohnya. Dikurang dengan 0,45 maka didapatlah menjadi minus 0,3667, atau kita buat menjadi nilai persen menjadi minus 36,67%. Nah, atau menjadi pecahan biasa menjadi min 11/60 ya. Kita lanjutkan operasi campuran pada bilangan pecahan. Nah, tentukan hasil operasi bilangan pecahan berikut. Seandainya misalkan dikasih contoh seperti ini ya, 3,8 dikali 45% ditambah 5/6 dibagi 2/3, maka didapatlah 3,8 tadi menjadi 38/10 ya, dikali 45/100 ditambah 5/6 dibagi 8/3, karena ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, setelah ini diubah menjadi pecahan biasa semua, maka kita lakukan proses karena di sini sudah kali ya. Berarti 38 dikali 45, 110 dikali 100, atau ya jika kita sederhanakan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Ya disederhanakan ke dalam pecahan yang senilai 38/10 berarti 19/5. 45/100 berarti 9/20, 5/6 tetap ya, dan 3/8 menjadi 8/3 menjadi 3/8 karena prosesnya di sini bagi. Karena proses bagi di sini menjadi kali dan dibalik ya, sehingga didapat seperti ini. 19 kali 9 adalah 171. Nah ya, per 100 dari 5 kali 20 ditambah dengan 5 kali 3 15, 6 kali 8 48. Maka ya bisa kita ambil KPK dari 100 dan 48 adalah 2400. Maka 2400 dibagi 100 adalah 24, dikali 171 adalah 4104. Nah, sedangkan 2400 dibagi 48 ya dikalikan 15 menjadi 750. Nah, hasil penjumlahannya berapa? Kita lihat di sini menjadi 4854 per 2400. Kita perkecil menjadi ya, dibagi masing-masing dengan 3 ya, sehingga menjadi 1618 per 800. Apakah masih bisa diperkecil? Masih ternyata ya, kita perkecil lagi menjadi 809 per 400 ya. Oke, bagaimana contoh berikutnya, yaitu 1/3/5 dibagi 56% dikali 0,5. Maka kita dapat selesaikan di sini, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Lalu setelah itu kita balik 8/5 ya dikali 100/56 dikali 1/2 ya. Ingat di sini karena dia dibagi dengan pecahan maka dibalik menjadinya ya. Atau kita perkecil lagi 8/5 ya, kita perkecil menjadi 8/5 dikali 25/14 dikali juga 1/2. Nah, sudah itu ya 25 kita bisa
bagi ya, 25 dibagi 5 adalah 5. 8 dan 14 kita bagi masing-masing 2 menjadi 2/7. Maka didapatlah 4/1 dikali 5/7 dikalikan dengan 1/2. Maka dapatlah 2/10 ya, lalu diperkecil menjadi 10/7 sehingga didapatlah 1/3/7. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tadi, berarti kalian bisa ya menerima soal yang Bapak buat di sini ya, yang sebelumnya Bapak tanyakan, maka kalian dapat menyelesaikannya dua soal ini. Ayo kita komunikasikan bagaimana caranya. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Nanti kalian bisa foto hasilnya kirim ke Bapak. Terima kasih. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah operasi pecahan memiliki cara yang sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat. Namun pada perbedaan ya, ada perbedaan saat operasi pembagian, di mana ya jika ada A per B dibagi C, maka sama dengan A per B dikalikan 1 per C ya. Lalu ya jika ada A per B dibagi dengan C per D, maka ya jadinya A per B dikalikan D per C. Ya, Bapak harapkan kalian semua mengerti sampai situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anak-anakku sekalian? Kalian sudah melihat video yang tadi Bapak putarkan? Tentunya video penjelasan tersebut ya, kalian bisa memahami dari penjelasan yang secara terperinci tadi sudah Bapak jelaskan. Semoga ya, apa-apa yang sudah Bapak jelaskan tadi kalian dapat menerimanya, dapat memahaminya, dan juga dapat menyelesaikan persoalan yang ada jika memang kalian diberikan tugas. Nah, baik. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.